sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla wa adlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما وسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل إلى الإمام أبو ياسر محمد بن علي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال ليلة المولد وليلة القدر. Malam Maulid Nabi dan malam Qadar. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Sebelumnya kita sudah mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahha, karya beliau Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Materi terakhir terkait dengan tasawuf ilmu tazkiyatun nafas. Malam ini sebenarnya dalam kitab itu juga ada ya, seputar perayaan Maulid Nabi dalam kitab Mafahim. Cuma gambaran yang lebih detail itu ada dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah dan dalam kitab Ahwal al-Ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita pahami dulu tentang Maulid Nabi seperti apa. Ikhtalafa atau ukhtulifa fi waqti miladi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz al-Qastalani was-sahih anna wiladatahu alaihi salam kanat naharan wa qila lailan. Menjadi perbincangan para ulama di dalam waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hafidz al-Qastalani berkata, pendapat yang sahih bahwasannya beliau lahir itu di siang hari. Wa qila lailan, tetapi ada yang berpendapat lahirnya itu malam hari. Fa in qulta idza qulna bi annahu alaihi salatu wassalam wulida lailan fa ayyuhuma afdal, lailatul qadr aw lailatul maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Jika pertanyaannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di malam hari, manakah yang lebih utama, Lailatul Qadar atau malam lahirnya Nabi? Lebih utama mana? Lailatul Qadar sama Lailatul Maulid. Ujib bi anna Lailatul Maulidihi alaihi salam afdal min Lailatul Qadri min wujuhin salasatin. Kata Sayyid Muhammad, saya jawab bahwasannya malam lahirnya Rasulullah SAW itu lebih afdal, lebih utama daripada malam Qadar dari tiga sisi, tiga aspek. Ahaduha anna lailatul maulid lailatul zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama, sesungguhnya malam Maulid adalah malam ditampakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lailatul qadri muqtatun lahu, sementara malam Qadar itu malam yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi malam Maulid adalah malam diwujudkannya Rasulullah, sementara Lailatul Qadar adalah malam yang akan diberikan kepada Rasulullah. Wa ma syarafa bi dhuhuri dzatil min ajlihi asyraf mimma syarafa
bisababi ma u'ti wala niza'i fi dzalik fakanat lailatul maulid bihadzal i'tibar afdal. Kira-kira lebih mulia mana? Orangnya atau sesuatu yang akan diberikan kepada orang tersebut? Ya, tentu lebih mulia orangnya ya. Lebih mulia orang yang diberi penghargaan atau lebih mulia penghargaannya? Maka tentu lebih afdal yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan kepada karena statusnya orangnya yang istimewa. Asani, alasan yang kedua, anna lailatul qadri syurifat binuzulil malaika fiha. Bahwasannya malam qadar itu dimuliakan dengan turunnya para malaikat. Wa lailatul maulid syurifat bizuhurihi sallallahu alaihi wasallam fiha. Sementara malam maulid dimuliakan dengan lahirnya Rasulullah, ditampakkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man syurifat bihi lailatul qadr, lailatul maulid afdal. Wa man syurifat bihi lailatul qadr afdal mimman syurifat bihim lailatul qadr al-asah al-murtadafakun fatakun lailatul maulid afdal. Kira-kira orang ya akan berpendapat bagaimana? Lailatul maulid afdal dengan alasan yang ditampakkan di dalamnya. Apakah Lailatul Qadar afdal dengan yang ditampakkan di dalamnya? Dihadirkan di malam Qadar Rasulullah, malaikat. Dihadirkan di malam Maulid Nabi Muhammad. Mulia mana? Ya mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan. Karena Nabi Muhammad itu adalah afdalul makhluqat, paling utamanya makhluk. Malaikat semuanya masih di bawahnya Rasulullah. Kalau kayak di sini di masjid ini, umpamanya ini ya menyebut ada wali kota datang dengan gubernur datang, gubernur datang dengan presiden datang. Kira-kira masjid yang kedatangan wali kota sama masjid yang kedatangan gubernur lebih istimewa mana ya? Masjid yang kedatangan presiden dengan yang kedatangan gubernur lebih istimewa mana? Makanya malam yang kedatangan malaikat dengan diwujudkannya Nabi Muhammad lebih utama mana? Ya tentu diwujudkannya Nabi Muhammad. As-salis anna lailatul qadri waqa'at tafaddul fiha ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga, Lailatul Qadar, kemuliaan keafdalannya Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa Lailatul Maulid asy-syarif wa at-tafaddul fiha ala sa'iril mawjudat fa walladzi ba'athahu Allah azza wa jalla rahmatan lil alamin. Sementara malam Maulid Nabi kemuliaan fadilahnya itu bukan hanya untuk kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh sesuatu yang wujud. Bukan hanya manusia, tapi di luar manusia juga. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb alam semesta. Sementara Allah menampilkan Nabi Muhammad untuk sebagai rahmat untuk alam semesta. Bisa dibayangkan ya, pencipta alam semesta ini Allah. Tapi Allah memberikan rahmat ke alam semesta ini dengan memunculkan Nabi Muhammad. Kira-kira malam Maulid Nabi dari sisi ini lebih utama mana dengan malam Qadar? Ya tentu lebih utama malam Maulid Nabi. Malam Maulid Nabi untuk semua makhluk, sementara Lailatul Qadar hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Malam Maulid Nabi itu kemudian dimuliakan dengan lahirnya Nabi, sementara Lailatul Qadar dimuliakan dengan malaikat. Lalu kemudian Maulid Nabi ya, itu mulia karena nabinya, sementara Lailatul Qadar itu diberikan untuk Nabi. Tentu dari tiga sisi ini Maulid Nabi itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kitab ini termasuk
kitab yang Sayyid Muhammad itu betul-betul mengkaji dan sangat berani. Termasuk beliau nanti membahas tempat di bumi yang sekarang ada jasadnya Rasulullah dikebumikan di sana, itu lebih afdal mana dengan tempat di bumi di mana sekarang di sana ada Ka'bah. Jadi kira-kira berpikir gimana? Tanah di muka bumi ini yang di situ menjadi rumahnya Rasulullah, tempat diinjaknya Rasulullah, Rasulullah dimakamkan di situ. Dengan Ka'bah yang kita gunakan sebagai arah untuk menghadap kepada Allah. Kira-kira lebih mulia mana? Masya Allah ya Rasulullah. Kita tahu yang paham Rasulullah tentu tidak akan mengistimewakan siapapun melebihi Rasulullah, dan tidak akan mengistimewakan apapun melebihi Rasulullah. Kalau istimewa yang lainnya banyak istimewa, tapi lebih istimewa dari Rasulullah nggak mungkin. Karena makhluk Allah yang Allah ciptakan paling istimewa, paling sempurna, yang kita punya umur cuma 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, besok bisa diistimewakan, dimuliakan, itu ya gara-gara Rasulullah. Makanya kalau ada umatnya Nabi Muhammad kemudian kurang menghormati Rasulullah, ketika Rasulullah disebut keistimewaannya mengalahkan ini, mengalahkan ini, mengalahkan ini, tahu-tahu masa segitunya. Kamu ini gimana? Nabi Nuh aja umur 1000 tahun. Masa dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya juga ratusan tahun. Kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya 80 orang. Gak bisa kok besok mendahului kita untuk masuk surga Allah, untuk dihisab, gak bisa. Apakah karena amal kita yang istimewa? Apa karena usia kita panjang? Apa karena durasi waktu kita dalam berdakwah lebih lama? Nah, jawabannya apa? Karena kita punya status saja. Status umatnya Nabi Muhammad. Andaikan sekarang ini Nabi Muhammad belum lahir, kita bakal daftar antri belakang untuk dihisab. Kalau kita belum punya status umat Nabi Muhammad. Makanya kenapa sih kemudian sampai Allah mengharamkan surga dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sudah masuk? Berarti kan menunjukkan saking istimewanya beliau. Kenapa kemudian besok di hari kiamat ketika matahari hanya 1 mil, dalam riwayat 1 jengkal di atas kepala, nabi-nabi angkat tangan. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan syafaatul uzma. Tetapi Rasulullah SAW dengan beraninya mengatakan ana laha. Ini kira-kira ada nggak yang lebih mengungguli beliau? Nggak ada ya. Berarti memang Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Makanya dalam hadis qudsi, meskipun statusnya lemah, itu disebutkan laulaka lama khalaqtul aflaka. Andai saja bukan karena aku ini ingin menciptakan kamu Muhammad, cakrawala itu dan isinya, kita tahu cakrawala sama isinya semuanya ini tidak akan aku ciptakan oleh Allah. Tapi karena Allah ada visi misi besar, ingin menciptakan makhluk yang paling dikasihi, makhluk yang paling sempurna, maka kemudian alam semesta ini disiapkan untuk makhluk ini. Jadi kalau bukan karena diantaranya Allah ingin menciptakan manusia, matahari juga nggak bakalan dibikin, hujan juga tidak akan dibikin, bumi tidak akan dibikin. Makanya manusia ini makhluk yang paling istimewa. Makanya di Al-Quran Allah menyebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini baru kita ini. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Jadi bumi ini Allah bikin, Allah siapkan tumbuh-tumbuhan, Allah siapkan
ayamnya, Allah siapkan ininya, Allah siapkan ininya. Untuk siapa? Untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Airnya untuk kita, ininya untuk kita, ininya untuk kita, untuk kita semua. Apalagi Nabi Muhammad. Surganya untuk Nabi Muhammad. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak ada yang mau mengakui Nabi Muhammad, buyar sudah alam semesta ini. Ya. Kalau semuanya sudah tidak mau mengucapkan syahadat di alam semesta ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, habis alam semesta ini. Tapi kalau masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di muka bumi ini masih ada, maka berarti layak masih yang muka bumi ini untuk ada makhluknya. Tapi semuanya kafir. Nabi Muhammad tidak mau diakui, meskipun Allah mau diakui, tapi Nabi Muhammad tidak mau diakui. Ada orang saya percaya sama Allah, tapi sama Nabi Muhammad tidak percaya. Allah ambrukkan bumi ini, alam semesta ini Allah buyarkan. Makanya begitu mulianya Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah itu kalau hari Senin puasa, ya makanya nanti nggak bakalan muncul pertanyaannya. Makanya saya bahas ini dalam Maulid Nabi. Jadi kan boleh tanya-tanya nanti. Sekarang Sayyid Muhammad ya dalam kitab ini kalau jenengan mau bahas kisah-kisah Maulid Nabi kayak apa banyak. Awwalul muhtafilina bil Maulidin Nabawi. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Inna awwalal muhtafilina bil Maulid huwa sahibul Maulid. Kata Sayyid Muhammad, sesungguhnya yang merayakan Maulid Nabi pertama kali adalah yang punya Maulid, ahlul Maulidnya. Siapa berarti? Nabi sendiri. Yang merayakan Maulid Nabi pertama kali adalah Nabi itu sendiri. Wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadis as-sahih alladzi rawahu Muslim lamma su'ila an siyam yaumil Itsnin qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fihi. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah itu diperhatikan oleh sahabat, kalau Senin itu kok puasa ya. Sementara para sahabat ini paham bahwasannya dulu Rasulullah kalau tanggal 10 bulan Muharram itu puasa. Akhirnya alasannya itu ada. Apa alasannya? Karena syukuran atas selamatnya Nabi Musa. Jadi puasa tanggal 10 Muharram itu syukuran. Puasa syukuran. Karena alasannya orang Yahudi. Ketika Rasulullah dan para sahabat nyampe di Madinah, nampak orang Yahudi itu pada puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Rasulullah nanya, kalian ini kok pada puasa semua? Ada apa? Katanya orang Yahudi, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa awraqa fihi Fir'aun. Fasumna syukran lillah. Ini kan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, menenggelamkan Fir'aun. Makanya kami kenapa kok puasa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini orang Yahudi. Meskipun amalnya ditolak karena nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Rasulullah bilang apa? Idzan nahnu ahaqqu bi Musa. Oh, kalau begitu kami yang lebih layak untuk melakukan hal itu, syukuran atas selamatnya Nabi Musa. Nah, ini Rasulullah kalau tanggal 10 Muharram puasa. Sahabat diajak ikut puasa semua karena pakai nahnu. Akhirnya puasa semuanya. Cuma Sayyidina Abbas saja yang kemudian merasa enggak nyaman. Rasulullah, kenapa sih kok kita kok tanggal 10 Muharram puasa? Itu kan kerjaan mereka, masa kita sama dengan mereka? Kata Rasulullah apa? La in baqitu ila qabil la suman natasi. Tapi syukuran atas selamatnya Musa ini harus dilakukan meskipun enggak wajib. Cuma biar gak sama, nanti aja lah kalau saya panjang umur sampai tahun depan. Saya mulai dari tanggal 9. Biar gak sama persis. Biar gak sama persis. Tapi ya mestinya kita harus
bersyukur atas lahirnya, atas selamatnya Nabi Musa dengan cara berpuasa ataupun yang lain. Dan Rasulullah hari Senin itu kok puasa. Lama-lama sahabatnya nanya, pengalamannya sahabat itu. Katanya Rasulullah, ketika ditanya, Rasulullah, kenapa Anda ini kalau Senin diperhatikan kok puasa? Padahal Rasulullah nggak pernah ngajak-ngajak. Tapi kalau Senin kok puasa? Rasulullah bilang apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Senin itu hari kelahiran saya. Yang Rasulullah bilang apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Senin itu hari kelahiran saya. Paham sudah sahabat? Oh, Rasulullah di hari kelahirannya itu merayakan kelahirannya, bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Syukuran hari kelahiran. Berarti siapa yang pertama kali merayakan hari kelahirannya? Beliau sendiri. Cuma kalau muncul pertanyaan, kenapa sih orang Islam ini kok merayakan Maulid Nabi itu hanya di bulan Rabiul Awal? Pertanyaan nggak penting itu. Di mana ada orang Islam merayakan Maulid Nabi hanya di bulan Maulid? Kita ini merayakan Maulid Nabi setiap hari. Bapak-bapak, insya Allah pada bulan insya Allah malam besok kita akan membaca Maulid. Ayo coba kita Maulid hanya Maulid Nabi apa setiap hari? Setiap hari. Apalagi ulama-ulama kita malam Jumat Maulid Nabi, malam Selasa Maulid Nabi, ngumpulkan. Ada yang di pondoknya Sayyid Muhammad ini tiap hari yang namanya baca Maulid itu tiap hari itu baca Maulid. Kerjaannya Maulid Nabi terus. Nah sekarang ini loh, tadi malam ini MBCNU Batam Kota udah Maulid. Padahal masih bulan Shawwal. Tapi kok sudah Maulid? Ya karena memang merayakan Maulid itu nggak harus bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi, tapi makanya harus Maulidan terus kita ini sebenarnya. Sama kayak Indonesia kalau ditanya, kenapa orang Indonesia ini kok syukuran, kok melakukan perayaan hanya di 17 Agustus? Loh kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudian Indonesia ini menjadi merdeka. Sebenarnya bukan bulan Agustus saja, kita syukuran itu tiap hari sebenarnya. Bersyukur tiap hari, cuma kalau 17 Agustus itu kita jadi ingat, jadi semangat. Pokoknya adakan apa selama 1 bulan, bendera itu kemudian dijual, dipasang di mana-mana selama 1 bulan. Sama orang menggebu-gebu kalau sudah masuk bulan Maulid itu ya karena ingat betul Rabiul Awal itu hari lahirnya Rasulullah. Nah kata Syekh Muhammad begini, wala yaltafit liqauli man qol, dan kamu enggak usah noleh pada ucapannya orang, inna awwala man ihtafala bihil Fatimiyun, bahwasannya yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu adalah orang-orang Fatimiyah. Di anna hadza imma jahlun au ta'amin anil haq. Karena orang yang komentar seperti ini bisa jadi karena kebodohannya atau pura-pura tidak tahu bahwasannya yang merayakan Maulid Nabi pertama kali adalah Rasulullah. Dan sekarang kalau pertanyaannya begini muncul, tapi kan Rasulullah merayakannya dengan berpuasa. Kenapa kok kemudian kita merayakannya dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan membaca sejarah, dengan ceramah, dengan ini? Kok pertanyaannya seperti itu? Oh itu harus ngerti ilmu usul. Harus ngerti apa ilmu usul? Bahwasannya bentuk syukur itu ekspresinya bisa beraneka ragam. Bapak misalnya hari kelahiran putranya, tahu-tahu bawa nasi 10 bungkus, dibawa ke tetangga, bagi-bagi. Pas ditanya, kenapa Pak? Syukuran, alhamdulillah anak saya lahir. Apakah orang akan komentar, apa ini kok syukurannya pakai sedekah? Rasulullah itu syukuran hari kelahirannya dengan puasa, masa begitu pentingnya? Tidak, bahwasannya bentuk ungkapan syukur itu bisa dilakukan dengan apa saja. Yang mau puasa silahkan, yang mau baca Quran
silahkan. Yang mau sedekah, silahkan. Yang mau memberi hadiah, silahkan. Silahkan yang mau baca sejarah, silahkan untuk mengingat sifat-sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, silahkan. Yang penting jangan diisi dengan hal-hal yang mungkar. Di mana-mana kebaikan diisi dengan mungkar itu nggak boleh. Ka'bah saja diisi dengan yang mungkar, orang tawaf itu nggak boleh sebenarnya. Ada orang tawaf berebut Hajar Aswad biar bisa mencium Hajar Aswad, tahu-tahu dengan cara mensikut-sikut orang, ya nggak boleh. Ya ini cium aja sendiri, tapi jangan main sikut-sikut. Sikut ya kamu untuk melakukan kebaikan tapi dengan menyakiti, nggak boleh. La darara wala diroh. Ya, jangan menyakiti diri, jangan menyakiti orang lainnya, nggak boleh. Dengan alasan saya kan mau mencium Hajar Aswad, maka boleh saya menyakiti orang. Ya nggak boleh, karena itu mungkar. Begitu juga merayakan Maulid Nabi, jangan diisi dengan minum-minuman keras, jangan diisi dengan alatul malahi yang melupakan kepada Allah. Merayakan Maulid Nabi jangan ya ikhtilat bainar rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan campur aduk, gak jelas ya. Ya itu ya yang salah yang merayakan. Tapi merayakan Maulid Nabi, rayakan dengan hal-hal yang baik. Itu harusnya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanya dulu. Kalau nggak ada ya saya lanjut. Jangan harus paham. Nanti semangat nanti Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Kalau ada yang komen bla 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 bla, nggak usah ditoleh, nggak usah ditengok. Tapi kalau mau diskusi, monggo silakan. Kalau diskusi, adakah yang mau didiskusikan? Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Belum ada? Belum ada, saya lanjut ya. Ini baca bersanji nanti biar tahu ya. Maulid tiba. Di sana kan ada itu yang salatullahi ma lahat kawakib gitu kan. Ala Ahmad khairi mar rakiban najaib. Di sana sampai disebutkan walau anna sa'aina kulla yaumin li Ahmad da maulidan qad kana wajib. Yang berjanji sampai begitu. Andai saja kita tiap hari maulidan, maka itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena mengungkapkan syukur kepada Allah atas lahirnya Rasulullah itu sepanjang waktu. Sholawat, niat bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Tiap hari baca sholawat, baca Quran, diniatkan bersyukur atas diutusnya Rasulullah. Tiap hari niatkan aja semuanya untuk bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Itu luar biasa. Setiap hari, setiap waktu kalau bisa. Makanya Syed Muhammad mengatakan sekarang ini pertanyaannya bukan pertanyaan apakah kita perlu merayakan Maulid Nabi, pertanyaannya. Tapi harusnya pertanyaannya kata Syed Muhammad, bagaimana caranya kita merayakan Maulid Nabi. Pertanyaannya bukan apakah boleh bermaulid Nabi. Pertanyaannya sudah harus begini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan pada saat Maulid Nabi? Apa yang bisa saya lakukan pada saat bermaulid Nabi? Itu sudah pertanyaannya. Pak, saya nggak bisa ini loh Pak, nggak bisa seperti orang banyak, undang orang, memberi makan, memberi hadiah. Kamu bisa baca Quran nggak bisa? Ya udah bermaulid Nabi dengan baca Quran. Kamu bisa baca sholawat kan? Bisa. Ya sudah bermaulid Nabi dengan baca sholawat. Jadi maulid Nabi itu jangan dianggap namanya maulid Nabi itu harus ngundang orang banyak, kemudian ngundang tim hadroh, kemudian ngasih amplop. Nggak harus gitu. Maulid Nabi itu pokoknya ekspresi syukur. Yang penting ekspresi syukur itu menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena telah diutusnya Rasulullah, karena telah dilahirkannya Rasulullah. Makanya pertanyaannya bimadza nahtafil, dengan apa kita harus merayakan Rasulullah. Bukan pertanyaannya apakah Maulid Nabi itu diajarkan. Diajarkan udah jelas. Rasulullah mengajarkan kita bermaulid Nabi. Bahkan Imam Bukhari kalau ingin tanya detail lagi, memang ada ya bahwasannya maulid Nabi selain puasa itu ngefek. Ya, itu sudah kisahnya Abu Lahab yang dituangkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya dalam Babur Rodok. Dalam Babur Rodok. Kalau ada yang bilang itu kan mimpi, loh, yang nggak ngerti agama nggak usah ngomong. Jenengan nih azan tiap hari itu hasil apa itu? Azan nih subuh kita dipanggil itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hasil mimpinya Rasulullah apa hasil mimpinya sahabat? Mimpi. Jadi kalau ada orang nanya, masa mimpi dijadikan dasar? Mimpi itu di Al-Quran diabadikan. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya raja, mimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu loh mimpi nyembelih putranya. Bilang sama anaknya. Ini kan Nabi Ibrahim, saya cerita Nabi Ibrahim dulu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya kok melihat dalam mimpi saya ini sedang nyembelih kamu. Saya melihat dalam mimpi kok saya ini sedang menyembelih kamu. Itu pakai fi'il mudhari. Azbahuka. Faidahnya namanya hal, sedang menyembelih kamu. Anaknya cerdas. Wah, ayah saya ini nabi. Kalau mimpi berarti perintah. Ya jawabnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Ternyata Allah kemudian menceritakan Nabi Yusuf masalah mimpi untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, menjadi nabi, menjadi orang besar. Quran lalu menceritakan orangnya di penjara, menceritakan mimpinya raja itu sendiri. Lalu kemudian Rasulullah meeting dengan para sahabat malam-malam ketika di Madinah. Mereka ini dulu yatahayyanun, mereka mengira-ngira masuknya waktu sholat. Masing-masing rumah kira-kira udah zuhur enggak ya? Kira-kira sudah asar enggak ya? Main kira-kira. Kalau feelingnya sudah asar, berangkat ke masjid. Kawannya feelingnya belum, ya berarti belum jumpa. Satunya feelingnya sudah masuk waktu subuh, berangkat. Tapi yang lain belum ngumpul. Akhirnya gimana? Meeting lah. Meeting, kira-kira gimana sih caranya ini orang biar kompak ke masjid. Akhirnya bilang, Rasulullah gimana kalau kita pakai lonceng seperti loncengnya orang Nasara? Bagaimana kalau kita pakai trompet seperti trompetnya orang Yahudi? Bagaimana kalau kita ini pakai api seperti orang Majusi? Akhirnya rapat-rapat malam-malam nggak putus. Putus pulanglah ke rumahnya masing-masing. Ketika sudah pulang, kemudian salah seorang sahabat sebelum subuh itu tahu-tahu datang Rasulullah. Lama asbahna. Ini hadis dari Zaid ibn Abdurrabbih. Lalu kemudian datang Rasulullah subuh-subuh ya. Coba jangan bayangkan hidup di zaman Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Ada apa? Rasulullah saya mimpi bla 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 bla. Mimpi ada orang jual trompet, ada jual lonceng, saya jual ini. Saya tanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual itu? Emangnya kenapa kok Anda nanya? Katanya. Ya, masalahnya mau saya gunakan untuk memanggil orang sholat. Ternyata dalam mimpi itu orangnya bilang gini, mau nggak saya ajari kamu yang lebih baik daripada itu? Adakah yang lebih baik? Ada. Diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir. Pagi-paginya disampaikan Rasulullah subuh-subuh. Kata Rasulullah, dulu cepat-cepat kamu ajarkan ke Bilal. Bilal itu suaranya lebih melengking, lebih keras, ini orang lebih banyak dengar nanti katanya. Langsung diajarkan ke Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Bilal sudah diajarkan,
Lalu kemudian Sayyidina Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar langsung keluar dari rumahnya, ya juru izarah, sarungnya sambil diseret, bangun tidur diseret-seret. Lalu datang, padahal belum siap pakai sarung. Katanya, Rasulullah, semalam saya mimpi persis seperti adzannya Bilal ini. Kata Rasulullah, falillahil hamdu fadzalika asbat. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah, dengan adanya mimpi yang kedua ini semakin mantap. Rasulullah, inna hadza ru'ya hak. Berarti adzan dari mana awalnya? Mimpi, ya. Jadi kalau ada orang nanya mimpi-mimpi itu, hasil mimpi bisa dipakai apa enggak? Mimpi, termasuk Imam Bukhari mencantumkan mimpi kisah Maulid Nabi tentang diringankan siksanya Abu Lahab. Apa? Abu Lahab diringankan di dalam kuburnya setiap hari Senin, berkah apa? Merayakan Maulid Nabi. Masya Allah. Tapi kalau ada yang nanya itu kan mimpinya orang kafir. Bukan, yang mimpi Pak orang Islam, Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Yang punya kasus, yang bermasalah orang kafirnya, saudaranya. Sudah suruh? Hah? Belum. Ayo kalau mau ditanya lagi. Kalau ada yang mau ditanya lagi. Kapan di sini Maulidan? Saya nengok di situ 14 hari lagi kalau nggak salah. Semangat. Tapi itu inti pas hari tanggalnya. Tapi jenengan mulai sekarang silakan sudah rumah-rumah. Kalau di kampung saya ada yang sampai tiap hari Maulidan, ngundang sana, satunya ngundang lagi, satunya ngundang lagi. Wah, rame dengan Maulid ya, seneng tiap hari. Di sini sekarang sudah ada rombongan safari Maulid Nabi, safari Maulid. Isinya apa biasanya? Ya baca sirahnya Nabawi, cuma karena pakai bahasa Arab kadang kita nggak paham. Padahal di dalamnya sudah enak ya. Al-haditsul awal an Atha, al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar allamani abi Tawra illa sifran wahida fa adkhalahu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Sebenarnya kan kisahnya Rasulullah itu. Hadis yang kedua dari Atha ibni Yasar dari Ka'bil Ahbar. Kata Ka'bil Ahbar, ayah saya mengajari saya kitab Taurat kecuali tinggal satu halaman. Ternyata tinggal satu sifir, gak diajarkan. Dimasukkan pula ke kotak peti. Ketika ayah saya mati, tak buka itu kotak apa sih isinya. Ternyata di dalamnya menceritakan tentang Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, sultan kekuasaannya. Hingga kenapa? Sampai sama, Masya Allah. Bahkan Nabi mau lahir itu diingatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Di dalam Quran diabadikan. Nabi Isa menyampaikan, nanti akan datang Nabi di akhir zaman, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Quran saja mengingatkan. Sampai orang-orang Bani Israel itu, saking yakinnya Nabi ini Nabi paling istimewa, kalau perang, mereka minta tolong kepada Allah dengan berwasilah Nabi Muhammad. Wasilahnya, ya Allah, dengan Nabi yang akan datang di akhir zaman, yang akan lahir di akhir zaman, tolong berikanlah kami kemenangan. Coba sampai seperti itu. Cuma kata Allah dalam Quran, wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dulu kata Allah, ketika Muhammad belum lahir, mereka sering minta tolong kepada saya dengan membawa-bawa nama Muhammad untuk mengalahkan orang kafir. Setelah mereka mengetahui siapa itu Muhammad, pada saat lahir justru mereka pada kafir. Kenapa kok bisa begitu? Iri, dengki, hasud. Setelah tahu, waduh, bukan dari komunitas kami. Pura-pura enggak tahu. Ah, itu bukan. Padahal dulu nunggu kehadirannya. Sampai sering digunakan namanya, sering bawa. Ini gara-gara nasab aja itu. Gara-gara apa? Nasab. Ternyata nasabnya itu dari mana?
ke Nabi Ibrahim dari jalurnya Nabi Ismail. Sementara orang Bani Israel sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim tapi dari Nabi Ishak. Gara-gara nasab. Ujung-ujungnya dirubah. Ceritanya dirubah. Dipalsukan namanya. Wah, kalau begini katanya, biar kita kelihatan lebih istimewa daripada orang Arab dan nanti cikal bakal keturunannya Nabi Muhammad, dirubahlah bahwasannya Ad-Dabih putranya Nabi Ibrahim yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Sampai mereka merubah sejarah bahwasannya putranya Nabi Ibrahim yang paling mulia itu kan yang disembelih. Ternyata informasinya kan yang disembelih Nabi Ismail, diganti Ishak yang disembelih. Soalnya kita keturunan Ishak, Ishak punya putra Yakub, Yakub punya putra 12 termasuk Nabi Yusuf. Ya dari jenengan Pak, paham cerita dari istrinya yang 4 itu? Dahulu Nabi Yakub itu punya istri 4. Dari istri yang pertama tidak punya keturunan. Istri yang kedua ketika punya keturunan semua. Tapi yang istri yang pertama lama-lama punya keturunan. Sekali punya keturunan luar biasa. Punya 2, satunya Nabi Yusuf, satunya Pak Bunyamin. Masya Allah. Kan orang keren-keren kan dari Nabi Ishak ini. Cuma masalahnya Nabi Muhammad yang super keren kok bukan dari sini. Kok malah dari Nabi Ismail. Nah itulah akhirnya dirubah sejarahnya. Nah, ini masalah nasab. Ya, ujung-ujungnya masalah nasab. Takut kalah keren. Makanya tengoklah ini dua kubu ini sekarang. Itu kan masalah nasab aja itu. Pindah ke Indonesia katanya Pak Kiai. Ya, emangnya kenapa kalau fulan nasabnya ke sini ke sana, dari sini ke sana. Kok ruwet masalah nasab. Insya Allah minimal kita jelas keturunannya Nabi Nuh. Ya, karena Allah dalam riwayat itu semua umatnya Nabi Nuh itu tidak dibikin punya keturunan sampai wafat. Kecuali Nabi Nuh sendiri. Makanya disebut kita ini sebagai apa? Nabi Nuh itu ayah keduanya seluruh umat manusia. Makanya kita ini pasti keturunannya Nabi Nuh. Paling pasti lagi mesti keturunannya Nabi Adam. Kok bisa? Al-Quran inna ja'alnakum min dzakarin wa untha. Kalian ini awalnya dari 2 orang aja kata Allah. Tak bikin dari 2 orang, laki-laki perempuan. Nabi Adam Sayyidah Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Setelah itu tak bikin kalian berbangsa sana, bangsa A, bangsa B. Tak bikin kalian bersuku-suku. Masalah kamu ini begini dari sana dari sini gak penting. Yang paling penting li ta'arufu. Yang penting kalian saling kenal aja. Baru kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Kalau nanya siapa yang paling mulia antara ini, jawabannya apa? Yang paling takwa. Sudah kalau nanya yang paling mulia, yang paling takwa. Cuma mantep gitu. Kalau ada rasa nyambung ke Rasulullah, rasanya mantep. Insyaallah cukup. Suruk insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap kita bermaulid Nabi. Jangan lagi muncul pertanyaan, kenapa kita kok harus merayakan maulid Nabi sementara Nabi sendiri gak merayakan? Itu kata Sayyid Muhammad, ini bodoh atau pura-pura bodoh? Sudah tahu Nabi Muhammad yang merayakan kok malah masih muncul pertanyaan. Maka pertanyaannya ganti. Bagaimana sih caranya kita besok ini melakukan maulid Nabi? Ingat, lakukan dengan yang baik, jangan isi dengan kemungkaran. Itu aja sudah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.